sekali lagi, kegagalan kita di dalam keluarga akan menjadi batu sandungan dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita salah prioritas. Keluarga harus di atas pelayanan kita. Saya kenal seseorang yang memegang sebuah jemaat di Jakarta. Tiap hari ada ibadah di gerejanya. Senin sampai Minggu ada ibadah. Jangan ngomong hari Minggu, Minggu udah full day. Anak-anaknya tidak terurus. Mohon maaf, anaknya sampai kepahitan sama orang tuanya. Banyak kali kita jadi hebat di depan orang banyak. Kita lebih senang bersama dengan orang banyak. Kenapa? Orang di luar itu cuma lihat sisi positif kita. Orang banyak di luar itu cuma lihat kekuatan kita. Mereka cuma lihat kehebatan kita. Mereka dengar kita nyanyi pintar, khotbah hebat. Mereka lihat aksi-aksi kita yang luar biasa. Dan kita menikmati ketika orang banyak mulai memuji, bertepuk tangan dan bilang, Anda hebat. Tapi ketika kita pulang ke rumah, anak-anak dan pasangan kita jadi tempat sampah. Kita terlalu letih di luar, pulang kita marah-marah. Kita sudah all out di luar, kasih yang terbaik buat orang banyak. Di rumah, keluarga cuma dapat capeknya. Istri tidak pernah diajak pergi lagi. Diajak omong pun sudah tidak sanggup karena udah kebanyakan khotbah di luar. Puji Tuhan suami saya tidak seperti itu ya. Saya kasih tahu. Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 57b. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus yang bilang bahwa di rumah itu justru kita sulit sekali untuk jadi saksi. Kenapa? Karena mereka lihat aslinya kita. Sementara orang-orang di luar melihat kelebihan kita. Orang kebanyakan lebih senang mendapat pujian di luar daripada jawaban jujur dari orang-orang di rumah. Saya mau cerita ke hidup saya. Di luar orang mengagumi, mendengar saya khotbah, bahkan bilang gini, Ibu Heni nyanyi dong. Katanya suara Ibu Heni bagus. Saya ketawa-ketawa. Anda tahu kenyataan di rumah? Anak saya senang khotbah saya, itu yang sama. Anak-anak saya bilang gini, Mama harus punya gereja sendiri. Karena saya nggak suka dengar pendeta-pendeta lain khotbah. Saya lebih suka dengar Mama. Jadi Mama khotbah aja tiap minggu di rumah biar saya dengar Mama, katanya gitu. Nah, ada satu kesamaan, anak saya suka dengar saya khotbah. Puji Tuhan. Dengar papanya khotbah dia suka. Jadi mereka bilang kita suruh buka gereja aja biar mereka cuma bisa dengar kita khotbah. Mereka nggak mau dengar yang lain. Bahaya ya. Tapi ada yang kedua yang kurang cocok. Jemaat di luar dengar saya nyanyi. Mereka bilang suara Ibu Heni bagus. Ngomong-ngomong gini-gini. Saya sekolah di Hillsong itu ambilnya vokal. Tapi di rumah begitu saya angkat nada. Anak saya langsung Mama jangan nyanyi. Saya baru angkat satu nada. Nah jangan nyanyi. Saya bilang gini. Kenapa kamu nggak mau Mama nyanyi? Aku nggak suka Mama nyanyi katanya. Kalau Mama nyanyi nyanyinya tuh gini. Oh katanya gitu. Saya bilang enggak, saya enggak nyanyi seperti itu. Saya bilang kamu jangan menghina, mamamu gini-gini pernah jadi worship pastor, pelatih vokal loh. Saya bilang, saya ngelatih choir loh. Dia bilang, enggak pokoknya aku enggak suka mama nyanyi. Mama jangan nyanyi, khotbah aja dia bilang. Saya bilang, cuma nyanyi biasa aja enggak boleh, enggak boleh. Saya bilang kalian ini semua keterlaluan. Orang di luar mengagumi mama kecuali kalian. Mereka kasihan sama saya, mereka bilang gini, ya udah. Memang suara mama sebenarnya bagus. Sebenarnya mereka bilang gitu. Tapi tetap kami nggak suka mama nyanyi. Saya mau kasih tahu, nggak mungkin orang luar berani ngomong gitu sama saya. Nggak mungkin di luar orang sejujur itu. Meskipun mereka nggak suka, mereka nggak akan bilang. Nah orang kenapa lebih suka di luar daripada di rumah? Karena di rumah anak-anak kita jujur banget, suami kita jujur banget, istri kita jujur banget. Misalnya contoh Jojo khotbah, saya dengerin gitu. Ada satu kalimat yang kayaknya salah ceritanya. Nggak gitu deh ceritanya. Itu langsung pulang saya bilang, tadi bohong tuh. Nggak gitu sebenarnya kejadiannya. Kamu pelintir-pelintir itu. Atau misalnya kamu ini membesar-besarkan. Wah gitu. Jemaat gak ada yang berani karena gak tahu. Saya kasih tahu kenapa banyakkan orang lebih milih orang banyak daripada orang rumah. Karena di luar kita dapat pujian. Di rumah kita dapat jawaban jujur yang sebenarnya. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.